Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim. Sahabat-sahabatku, kawan-kawanku semua, kali ini kita akan membahas tentang ilmu tauhid dalam kemasan yang agak santai. Sengaja saya di sini memakai kaos agar terkesan lebih santai, tapi kita tetap adab dengan ilmu. Adab, taat, manfaat. Selalu adab didahulukan daripada taat agar mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kali ini kita akan membahas ilmu tauhid. Wa wajibun 'alaika ya akhana an ta'rifal aqaidal khamsina ma'a daliliha sawa'un kana mufassalan aw mujmalan qad kana. Jadi bagi seorang muslim ini wajib mengetahui aqaidul khamsin, yaitu aqaid 50 yang berisi 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mahal Allah, 40, 4 sifat wajib para rasul, 4 sifat mahal para rasul, 48, dan 1 sifat jais Allah, 1 sifat jais para rasul. Ini ada 50 aqaid, 50 yang disebut dengan aqaidul khamsin. Setiap muslim wajib untuk mengetahuinya ma'a daliliha, beserta dalilnya. Sawa'un kana mufassalan aw mujmalan qad bana, baik itu dalil tafsil maupun dalil ijmal, dalil secara terperinci atau dalil secara garis besarnya saja. Akan tetapi ada perbedaan pendapat. Wa qila la budda minat tafsili wa dha'fal jumhuru fi dzalqili wa dhahabu ila iktifal ijmali hada kadzul kamali wal jamali. Ini apakah wajibnya itu mengerti dalil secara tafsil dan ijmal, atau salah satunya saja, atau harus mengetahui secara tafsil? Menurut satu pendapat qil, ini la budda minat tafsil, harus mengerti dalil aqaidul khamsin secara tafsil, secara terperinci. Akan tetapi menurut jumhur, sebagian besar ulama ini menganggap dhaif pendapat yang mewajibkan secara tafsil. Wa dhahabu ila iktifal ijmali, dan pendapat jumhur ini lebih memilih untuk mewajibkan mengetahui dalil secara ijmal, secara garis besarnya saja. Karena jika diwajibkan secara tafsil, ini masih banyak sebagian besar dari umat muslim yang awam ini nanti kasihan, mereka dianggap belum sempurna imannya atau bahkan dianggap kafir karena tidak mengetahui dalil secara tafsil. Lalu bagaimana contoh dalil tafsil dan dalil ijmal? Di dalam kitab ini diterangkan, dan satu kitab lagi yaitu kitab Kifayatul Awam. Ketika kita ditanya tentang kamu yakin kalau Allah itu ada, kemudian kita menjawab saya yakin, saya beriman kalau Allah itu ada. Lalu apa buktinya? Kita menjawab buktinya adalah adanya makhluk, adanya alam semesta itu. Kemudian ditanya kembali, adanya alam semesta sebagai bukti adanya Allah itu dilihat dari jihadil imkan atau hudusihi ba'dal adam. Jika kita tidak bisa menjawab itu sudah cukup. Itu namanya dalil ijmal, dalil secara garis besar bahwa Allah ada dengan bukti, dengan dalil bahwa adanya alam, adanya makhluk. Ini dalil secara ijmal. Akan tetapi kalau bisa menerangkan min jihadil imkan au hudusihi ba'da adam, jadi adanya makhluk di sini sebagai bukti adanya Allah, ini dilihat dari
min jihatil imkan, bahwasanya makhluk ini mungkin kemungkinan ada dan tiadanya itu sama, atau dari hudusihi ba'dal adam, adanya makhluk dan alam semesta ini setelah tidak ada, setelah ketiadaan, yang dahulunya belum ada bumi, belum ada langit, kemudian ada. Atau dilihat dari bahwasanya bumi, langit, dan seisi alam semesta ini mungkin ada, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ini kalau bisa menerangkan ini, itu berarti mengerti dalil secara tafsil. Dan pendapat jumhur ini cukup mengerti dalil secara ijmal. Kan, tapi fardu kifayah, bagi kita fardu kifayah saja mengerti dalil secara tafsil. Jadi jika di suatu kaum tidak mengerti, tidak ada yang mengerti dalil secara tafsil, tidak ada yang bisa menerangkan, maka semuanya masih dianggap belum memenuhi kewajibannya. Itu dalil aqaidul khamsi. Lalu gimana hukumnya orang-orang yang taklid atau hanya menganut tanpa mengerti dalil? Di sini diteruskan oleh Syekh Musannif, amal muqallidu fa fihi ikhtulifa bainahumu fa ba'dhuhum qala kafa wal ba'dhu qala ghairu kafin wa huwa ma qad dhahaba ibnul arabiyyi fa'lama sahihuha in kana ahlan lin nadhar asa bitarkihi wa illa yuntafar. Adapun orang yang taklid, orang yang mengetahui sifat Allah, mengetahui aqaidul khamsin tanpa dalil, dia hanya taklid atau manut, ini fakhtulifa fihi, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan fa ba'dhum qala kafa, cukup, boleh saja orang yang muqallid, orang yang taklid tanpa mengetahui dalilnya, itu dianggap boleh, dianggap masih beriman dan Islam sempurna dan bukan orang yang maksiat. Wal ba'dhu qala ghairu kafin, tapi sebagian lagi berpendapat belum cukup, orang yang taklid itu belum cukup, belum sempurna, harus mengetahui secara dalilnya, walaupun itu secara ijmal atau garis besarnya. Wa huwa ma qad dhahaba ibnul arabi, itu menurut pendapat Ibnu Arabi, bahwasanya muqallid itu belum cukup, masih ada kewajiban yang belum terpenuhi, yaitu mengerti dengan dalil. Menurut Ibnu Arabi, orang yang taklid, yang mengerti tanpa dalil, itu belum cukup. Lalu pendapat yang sahih gimana? Sahihuha in kana ahlan lin nadhar asa bitarkihi wa illa yutafar. Yang sahih, jika seseorang itu ahlan lin nadhar, masih mempunyai kemampuan untuk berpikir, masih mempunyai kesempatan untuk mengaji, masih mempunyai ilmu yang cukup untuk mengetahui dalil, maka itu harus mengetahui dalilnya secara tafsil maupun ijmal. Wa illa, jika seorang itu sudah bukan ahlan nadhar, mungkin sudah terlalu tua, atau jauh dari ulama, atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk mengaji, mungkin juga kemampuan berpikirnya yang sudah terbelakang atau tidak mampu, ini boleh taklif, boleh taklid, bukan taklif, boleh taklid, mengetahui Allah itu ada tanpa dalil.
ini boleh. Jika seseorang tadi bukan ahlan lin nador, bukan ahli berpikir, bukan ahli berangan-angan, maka boleh. Cukup sekian pembahasan tentang kewajiban mengetahui aqaid al-khamsin, aqaid 50. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.